Percaya nggak? Di antara gedung-gedung mentereng di kawasan perkantoran elit SCBD, Sudirman Central Business District di ibu kota, ada tempat makan murmer alias murah meriah yang disebut-sebut sebagai warung penyelamat perut para karyawan loh. Murah, terus nyaman, terus enak gitu Kak. SCBD, Sudirman Central Business District, dikenal sebagai kawasan bisnis elit di Jakarta Selatan, pusat perkantoran besar, hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel bintang 5. Sebagai pusat bisnis, tentunya biaya hidup di SCBD tergolong cukup tinggi jika dibandingkan tempat lain di ibu kota, termasuk juga untuk urusan makan. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan makan para karyawan menengah ke bawah yang bekerja di kawasan elit SCBD? Gak gampang loh kita mau cari makan ya, sekedar makan siang atau jajan gitu di kawasan elit Jakarta seperti sekarang ini di kawasan SCBD Sudirman. Tapi di sini katanya ada tempat hidden gems ya, andalannya karyawan-karyawan perkantoran di SCBD. Katanya harganya murah meriah dan ternyata suasananya katanya sih ya ala warteg. Nanti kita mau cari tahu bener apa enggak ya kira-kira. Ternyata warung makan sederhana yang sekilas mirip warteg inilah yang jadi solusi. Tak heran meski hanya dilengkapi etalase kecil, kursi-kursi plastik, dan bangunan semi terbuka, warung nasi Peda Pelangi ini selalu ramai diserbu para pekerja pusat bisnis Jakarta Selatan. Bahkan para pelanggan harus datang lebih awal untuk mengantri supaya tak kehabisan makanan. Karena meskipun gaji para karyawan SCBD bisa dibilang cukup tinggi, tak semuanya rela setiap hari menghabiskan banyak uang untuk membayar makanan yang mahal. Karena memang walaupun gaji kita lumayan ya di sini areanya, tapi untuk makan sih nggak gengsi, yang penting perut aku kenyang. Perbandingannya, ibaratnya kalau misalnya saya nih makan di kantor atau di office-nya, itu bisa habis sampai 50 ribuan. Tapi kalau di sini range-nya bisa dari 20 sampai 35 ribu. Itu kan lumayan ya? Iya, betul banget sih. Jadi selisihnya bisa kita tabung kali ya. Saking larisnya warung ini, membeli bisa membludak sampai ratusan orang di jam makan siang. Meski menjual menu murah di SCBD, omsetnya nggak main-main loh. Bisa mencapai belasan juta rupiah dalam sehari. Wow! Kira-kira apa ya rahasia di balik laris manisnya warung makan yang usianya sudah 8 tahun ini? Konsepnya itu biar yang makan itu nyaman, terus juga keinget kayak konsep makanan rumahan. Makanannya makanan rumahan, jadi orang-orang kantor tuh yang habis kerja capek lelah gitu terus nongkrong di sini, terus tiba-tiba ingat ke rumah terus dengan makan rumahan ini. Kalau warung-warung sekitarnya kan kayak resto-resto gitu ya Kak, jadi kayak elit-elit gitulah, harga juga mungkin lebih tinggi. Kalau di sini tuh harga terjangkau, tergantung sesuaikan kantong-kantong yang orang yang mau makan gitu. Memang sih menunya menu rumahan, ada tumis ikan peda, orek tempe, telur ceplok, sampai aneka gorengan. Sambalnya pun sambal terasi khas rumahan. Makan di sini pun tak perlu khawatir kantong jebol ya, karena kita bisa menentukan sendiri harga makanannya sesuai budget. Malah ada paket hemat mulai 15 ribuan, sudah dapat nasi, telur ceplok, orek tempe, atau ayam suwir balado. Tapi buat yang pingin lauknya lebih komplit, ada paket kenyang seharga 30 ribu, sudah sama minum. Wah, pantesan rame ya. Lalu gimana caranya warung ini bisa menjual makanan dengan harga murah untuk standar SCBD? Ternyata kuncinya adalah berbelanja bahan langsung di pasar dan memilih menu sayur dan lauk rumahan yang akrab di lidah konsumen. Wah, jadi makin pengen tahu nih, seperti apa sih persiapan masak aneka menu hingga ratusan porsi setiap harinya. Rupanya, setiap hari sejak jam 5 pagi, Rahma sudah mulai masak agar jam 7 pagi masakan sudah matang dan siap disajikan. Ya, demi mengejar setoran, warung ini harus buka sepagi mungkin sebelum para karyawan kantor datang untuk melayani sarapan pagi. Soalnya kan orang-orang kantor itu kadang nggak sempat sarapan di rumah, kan pagi-pagi bisa makan nasi peda di sini sama
camilan, ngopi gitu kan. Iya, orang-orang kantoran kadang mereka kan sibuk ya, kadang mampir ke sini untuk bungkus atau kadang nongkrong dulu sebelum masuk kantor gitu kan. Nah, ini dia saatnya kita intip menu bestseller yang tentu saja jadi andalan warung ini. Sejak jam 5 pagi, Rama sudah mulai masak tumis ikan asin peda pelangi. Menu murah dan sederhana ini sengaja dipilih sebagai ikon karena dianggap unik dan jarang ditemui di warung makan lain. Hasilnya, tumis ikan peda berhasil membuat pelanggan kepincut dan ketagihan hingga datang lagi dan datang lagi. Kenapa disebut peda pelangi? Karena dia warna-warni, ada merah dari cabai merah, ada hijaunya dari cabai merah, cabai hijau. Terus ada kuning dari jagung. Jagung manis. Jagung manis. Oke, pedanya itu ikan. Ikan asin disuir-suir gitu. Jadi udah ditumis, jadi dia nggak ada durinya. Tak hanya mengandalkan rasa masakannya saja, warung sederhana ini juga mempertimbangkan soal tempat atau area makannya. Makanya mereka lebih memilih menyewa lapak di halaman gedung daripada food court yang sudah ada. Alasannya sudah pasti karena harga sewa yang lebih murah, ditambah suasananya yang lebih nyaman. Dan benar saja, kebanyakan para karyawan SCBD justru merasa nyaman dan menyukai konsep makan di luar ruangan, plus harga yang lebih murah dibanding makan di dalam food court dengan harga yang relatif mahal. Emang orang-orang kantor itu kalau makan, maaf nih, kayak warteg kan, warung-warung Iya, begini betul. nggak gengsi Bu orang-orang kantor, gedung-gedung gini loh? Alhamdulillah enggak sih Kak, selama ini mereka malah support gitu. Justru mereka senang karena terbuka gitu, outdoor gitu. Sepertinya, masakan enak dan murah selamanya akan selalu jadi pilihan para pembeli, termasuk para karyawan SCBD yang selama ini melekat stempel karyawan berbiaya hidup tinggi. Karena orang yang cerdas akan mengelola pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sekarang dan juga di masa depan. Selain SCBD, masih ada lagi nih kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan mewah yang juga terkenal dengan biaya hidup tinggi di ibu kota. Ya, daerah seputaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Nah, di sini juga ada makanan murah yang jadi buruan para karyawan gedung-gedung tinggi di jam-jam perut keroncongan. Asalkan mau sedikit capek ya, turun gedung, keluar kantor, lalu berjalan kaki menyusuri gang sempit. Dan tara, segala jenis makanan murah meriah, enak dan mengenyangkan, terpampang nyata di depan mata. Bedanya dengan SCBD, di sini ada banyak variasi jajanan, tak cuma makanan berat. Nah, di sini nih ada lagi warteg. Nah, di sebelah warteg ada juga nih yang mie ayam bakso kayak gini. Nah, ini dia di antara pusat perbelanjaan dan juga gedung-gedung saya masih menemukan satu gang yang isinya malah pedagang kaki lima semua. Di sini tinggal milih mau harga 10.000, 20, tergantung budget kita. Pilihannya banyak. Yuk kita jajan lagi. Ada yang penasaran nggak perbandingan makanan yang dibeli di kantin food court pusat perbelanjaan dengan makanan kaki lima di luar gedung? Ini yang sebelah kanan, saya tadi sempat beli di food court kantin salah satu pusat perbelanjaan atau kantor tadi ya. Nih yang pakai tempat styrofoam. Yang satu saya beli di warung pinggiran seperti ini. Kita mau lihat perbedaannya seperti apa sih. Hampir sama loh. Nih, ada sambal, timun, lalapan, dan ayam paha. Yang ini juga. Tapi yang membedakan adalah satu porsi di food court ini harganya 40.000. Sedangkan ini di luar kantor ya atau juga di luar pusat perbelanjaan ini harganya hanya 20.000 per porsinya. Jadi setengahnya atau 2 kali lipat. So far nggak jauh beda. Hampir sama-sama enak. 40 dan 20.000. Silahkan tinggal pilih sesuai kantong masing-masing. Nah, kalau kalian kira-kira mau makan di tempat yang nyaman dengan harga yang cukup mahal atau warung kaki lima yang mungkin kurang nyaman tapi jauh lebih murah?